nanti ada guru kita yang menyampaikan, guru kami ya, nanti akan kami pesan. Saya titip aja saudara. Tadi saudara sudah mengucapkan sikut alif atau perjanjian kepada istri kamu, suami dan istri berjanji dari depan kamu. Ini dalam surat Al-Isra ayat 34 kalau saya tidak salah, mohon maaf. Wa aufu bil ahdi inna ahda kana mas'ula. Ini Al-Qur'an nih. Al-Quran sejak zaman Rasulullah sampai saat ini ada nggak direvisi? Nggak ada kan? Tapi kalau Garuda Pancasila sampai saat ini tidak ada yang merevisi Al-Quran. Isi perjanjiannya John, ini John, isi perjanjiannya tadi saya ucapkan, oh istri saya, ada nggak seorang suami menyakiti perasaan? Banyak. Ada nggak seorang suami menyakiti perasaan istrinya? Banyak. Kalau kita ya baru orang yang cerai, akibat apa? Kurang mensyukur, kurang mensyukuri. Nabilah punya suami ganteng, syukuri aja. Apa sih yang kita harapkan? Cuma satu yang kita, saya mesti nikahin anak saya kasih tahu, saudara Johan gitu misalnya, saudara menikah anak saya mama gitu ya, saudara syukuri. Makanan ikan asin, alhamdulillah. Makan kalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Puluhan Kasihan kami terima kasih. 9:30 warahmatullahi wabarakatuh. Bihi wa man jahada fi sabili syari'atihi ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti' rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala ta'ala aidan fi ayatin ukhra ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa ja'ala minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ma'syaras sabab man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farji wa man lam yastati fa alaihi bisyam fa innahu wija. Sadaqallahu azim wa sadaqa rasuluhul karim. Usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Keluarga besar Pak Amir Husain almarhum dan yang sama-sama kita cintai hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus kepada Ananda Johan yang hari ini berbahagia insyaallah bersamaan dengan 17 Agustus hari kemerdekaan. Berkat Allah Subhanahu wa taala kita diberikan dan ditakdirkan merdeka, dan insyaallah kedua Ananda Johan atau Abbas dan Ananda istri juga hari ini menjadi merdeka. Hubungan justru berpasangan, karena dalam Islam ada amal ibadah yang tidak bisa dilakukan kecuali orang-orang yang punya pasangan. Begitu. Makanya pernikahan itu adalah acara yang sangat dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Insya Allah kita yang hadir di sini akan dicatat sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala
karena kita menyaksikan satu amalan yang sangat dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya. Kita sudah mendengar beberapa kali ayat itu dibaca, baik oleh qori kita maupun oleh Bapak Penghulu dari Kecamatan Bekasi Barat. Itu di dalam surah Ar-Rum Allah berfirman, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Di antara salah satu, jadi berarti banyak, di antara salah satu tanda-tanda kebesaran Allah, Allah telah menciptakan, Allah telah menjadikan manusia berpasang-pasangan. Untuk apa manusia itu berpasang-pasangan? Berkasih sayang, untuk saling mencintai. Karena manusia nalurinya itu ada sesuatu yang ia sayangi, ada sesuatu yang ia sayangi. Media sosial yang begitu mudah orang mengakses berita, sekarang justru tidak sedikit orang yang menggunakan media dan sebagainya. Setiap hari kita baca berita itu. Alhamdulillah Pak Amru dan Pak Hasan Aidi serta istri ya dengan rela mengizinkan putra-putrinya untuk menikah. Karena ini adalah amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam Quran tadi disebutkan yaitu untuk saling mencintai, saling berkasih sayang. Dan tidak lupa pernikahan salah satu tujuannya adalah punya keturunan. Jadi salah besar kalau orang belum punya keturunan tapi justru malah melakukan KB, ya misalnya KB. Salah besar dalam Islam itu. Ya bolehlah nanti kalau anaknya mungkin sudah di atas 5 begitu, jadi mengatur kelahiran, bukan membatasi sama sekali kelahiran, tetapi mengatur jarak kelahiran. Mungkin itu yang benar. Jadi Ananda Isti dan Johan, jadi jangan sekali-kali ini baru pertama nikah, justru sudah nanti dulu punya anaknya, nanti kalau sudah 5 atau 6 tahun pernikahannya, tidak, salah. Kisahnya adalah ada salah seorang sahabat datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Zata hasabin wa jamalin. Wanita ini adalah keturunan orang hebat. Boleh saya menikahi wanita yang itu ya Rasulullah? Kata Rasulullah tidak boleh kamu menikahi. Lalu apakah boleh saya nikahi wanita itu? Tetap untuk yang keduanya Rasulullah mengatakan tidak boleh. Lalu ketiga kali lagi pada Rasul, ya Rasul bolehkah saya nikahi dia? Ya walaupun bahasanya tentu agak panjang. Wanita ini yang tidak dinikahinya, yang mau dinikahinya ini adalah karena tidak punya keturunan. Jadi mohon maaf, mungkin ada di antara kita yang mungkin gak punya keturunan laki-laki untuk menikah seorang perempuan yang tidak punya keturunan. Seorang wanita lebih dahulu ditinggal oleh suaminya, itu namanya nikahnya tentu tidak berlaku hadis ini. Ini pemuda belum pernah punya istri, lalu lapor kepada Rasulullah, dia mencintai dan lain sebagainya, itu nggak bagus atau nggak sehat dan lain sebagainya, itu sudah diketahui menurut kedokteran. Ternyata Rasulullah melarangnya. Sampai Rasulullah SAW pada yang ketiga kalinya pemuda ini datang minta izin untuk menikahi wanita yang cantik jelita tapi tidak punya keturunan, Rasulullah melarang. Rasulullah mengatakan, kata beliau, inni mukatsirukum al-umam. Aku bangga nanti pada hari kiamat umatku banyak. Jadi umatku banyak. Rasa saya pepatah orang dulu punya banyak anak banyak rezeki, menurut saya berlaku itu sampai sekarang pun. Ya, masih berlaku. Jadi nggak usah khawatir. Karena ayat-ayat Quran itu banyak melarang para pria atau juga umumnya mungkin keluarga yang membunuh anak karena khawatir miskin, khawatir susah. La taqtulu auladakum khasyata imlaq, kata Allah. Nahnu narzuqukum wa iyyahum. La taqtulu auladakum khasyata imlaq. Kata Allah, jangan sekali-kali kamu bunuh anakmu karena kamu takut kelaparan. Allah berjanji, nahnu narzuqukum wa iyyahum. Akulah, kata Allah, yang memberikan rezeki kepada kalian wahai pria dan wanita, dan juga kepada anak-anak kalian aku yang memberikan rezeki. Jadi
kita bapak-bapak saudara-saudara sekalian itu hanya diperintahkan oleh Allah mencari nafkah, mencari rezeki. Adapun berapa penghasilan yang kita dapatkan, berapa rezeki yang kita akan peroleh, itu semata-mata diberikannya adalah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan kita, saudara-saudara sekalian. Jadi kita sebagai ayah, sebagai ibu tidak boleh. Ya, jadi belum nikah justru yaitu mau KB. Ya, saya tidak mengizinkan karena memang tadi Rasulullah SAW saja melarang seorang pria, laki-laki, pemuda yang menikahi wanita walaupun dia cantik, keturunan orang baik, tapi karena tidak punya keturunan maka Rasulullah SAW melarangnya. Beliau mengatakan, ini mukatsirukumul umam, sesungguhnya aku bangga nanti umatku pada hari kiamat itu banyak. Jadi umat Rasulullah SAW itu paling banyak dibandingkan dengan umat-umat yang lain. Tapi tentu keluarga ini tidak simsalabim begitu saja. Ya, punya anak-anak yang soleh dan soleha, ya tanpa usaha. Tadi juga ya Qori kita sudah membacakan ayat dari surah 66 ayat 6. Allah berfirman, ya ayyuhan nas, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakunya terdiri dari manusia dan juga batu, kata Allah, disediakan bagi orang-orang kafir. Artinya bahwa mendidik anak itu tidak mudah. Johan boleh mengambil contoh, berkhutbah kepada beliau, ya, kepada mertua Pak Haji Amrul Hidayat ini. Ya, suku, ya, hadiri taklim di mana nanti tinggal. Karena kelembutan hati kita adalah karena diarahkan oleh Al-Qur'anul Karim. Karena Al-Qur'an adalah dikatakan sebagai syifa'un lima fis sudur. Al-Qur'an itu sebagai syifa'un lima fis sudur. Dia adalah sebagai obat bagi hati-hati kalian. Jadi orang-orang yang hatinya keras, maka agar lembut hatinya itu tidak lain adalah karena dia tilawah Quran, karena dia membaca Al-Quran dan mendengarkan nasihat-nasihat yang disampaikan oleh siapapun nasihat itu. Allah mengatakan, wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berikanlah peringatan, pengajaran Al-Quran kepada orang-orang beriman, karena peringatan dan pelajaran itu memberikan banyak manfaat kepada mereka. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tadi Rasulullah SAW memanggil para pemuda. Para pemuda itu maksudnya yang jomblo, ya, karena bisa jadi ya ada orang kadang-kala dengan berbagai pertimbangan nggak mau nikah, itu salah. Maka saya mengatakan, Rasulullah mengatakan, ya masyarakat sabab, wahai kalian yang sudah mampu, merasa mampu nikah, maka segeralah menikah. Kenapa? Karena nikah itu adalah menjaga godul basar, menjaga pandangan kamu dan menjaga farji kalian, kata Rasulullah. Kalau dalam hadis yang lain lebih spesifik ini ya Johan, dan Anda Johan, maka segera pulang. Maka nanti yang bagus tempat kerjanya ini jangan terlalu jauh ke rumahnya, ya. Jadi kalau kerjanya di Priok, di Jakarta, maka istri juga ditempatkannya jangan di Bekasi kalau menurut saya. Ya, karena laki-laki bawa tahu ya. Jadi kata Rasulullah, katanya, wahai para pemuda, kalau kamu lihat wanita di jalan, kemudian ada timbul gejolak syahwat kamu, maka segera pulang. Karena kata Rasulullah, apa yang dimiliki oleh wanita yang kamu lihat di jalan itu sesungguhnya sama dengan apa yang dimiliki oleh istri kamu. Karena tadi bahwa nikah itu adalah godul basar, ya, wa hifzul farj. Jadi salah satu faedah nikah itu, manfaat nikah itu, disyariatkannya nikah itu adalah menjaga pandangan dan menjaga farj. Nah, ini hati-hati, sekarang perselingkuhan ini sangat luar biasa. Ya, kadang-kala pembunuhan itu disebabkan adalah perselingkuhan. Karena perselingkuhan adalah hubungan tidak normal, ya kan? Yang disebut dengan hubungan normal itu seperti ini, panjang perjalanannya, dan juga nggak sendirian. Walaupun punya uang banyak umpamanya Ananda Johan, tapi nggak bisa berduaan terus nikah, nggak bisa. Ternyata prosesnya panjang, disaksikan oleh yang menyaksikan dari Bandung, ini keluarga Pak Husain almarhum ya, dan lain sebagainya. Kenapa? Karena memang nikah itu adalah amalan yang formal yang diajarkan oleh Allah dan Rasulullah SAW. Bagaimana seorang yang berbeda jenis itu, maka dia diikat dengan pernikahan. Tapi kalau hubungan yang tidak normal itu, maka biasanya efeknya itu panjang. Ya, terjadi. Ini hati-hati. Dalam Islam itu tadi Rasulullah mengatakan, wahai para pemuda,
apabila kalian sudah merasa mampu untuk menikah, segeralah kalian menikah. Karena mampu menikah, wanita sudah mampu nikah atau dinikahi, kemudian dia tidak puasa sunnah, sangat bagus kalau nanti dia sudah puasa Senin Kamis. Maka kalau tidak mampu puasa Senin Kamis, puasa dalam 1 bulan 3 hari saja, yaitu yang disebut dengan puasa Ayyamul Bid, tanggal 13. Saling mengingatkan, ada puasa sunnah, dan itu yang sangat disukai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu, cukup dengan dia mengeluarkan uang saja, merasa dia bekerja, cari uang, cari nafkah, cari rezeki, serahkan kepada istrinya, istrinya sudah mengelola uang itu. Adapun mendidik anak seolah-olah dia tidak mau tahu, itu tidak boleh. Ya, nanti Johan ini tidak boleh hanya menyerahkan kepada istri saja. Jadi bahwa mendidik anak itu bersama-sama. Sebagaimana tadi Allah menyebutkan dalam Al-Quran, Qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai bapak-bapak pria, jagalah diri kamu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya terdiri dari manusia dan batu. Jadi menjadi tanggung jawab bersama. Pertama, memberikan suri tauladan yang baik sebagai seorang suami, sebagai seorang ayah. Kemudian juga ikut campur mendidik. Sangat bagus kalau nanti para suami, ini bukan hanya Johan, para suami kalau sudah pulang kerja, katakanlah jam 5 atau jam 6 sore sudah sampai, sudah tiba ke rumah, ke tempat tinggal, sangat bagus kalau nanti nimbrung bersama-sama mendidik anak. Mungkin bisa jadi baca Quran bersama, atau mungkin membantu menyelesaikan PR soal anak-anaknya yang sedang belajar, sedang sekolah. Itu orang tua itu harus mendampingi. Jadi jangan semua urusannya itu diserahkan kepada istri kita saja. Betapa kasihan. Maksudnya kalau kita mau ngelis banyak pekerjaan istri kita dengan kita, itu banyakkan istri, Pak. Betul? Istri kita bangunnya lebih awal mungkin dari kita tadi ya. Berapa item pekerjaan yang sudah dilakukan oleh ibu sejak pagi tadi? Ya kan? Jauh lebih banyak dibandingkan dengan kaum pria, kaum bapak-bapak. Jadi kalau pendidikan anak kita serahkan pada istri kita, kalau dalam bahasa kerasnya, dalam bahasa agama itu kita berbuat zolim namanya. Kita menganiaya istri kita. Kenapa? Karena sampai mendidik anak itu adalah diserahkannya kepada istri. Padahal tadi dalam Quran itu disebutnya bapak-bapak. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai bapak-bapak orang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Kemudian saya menambahkan, jadi nggak usah khawatir nih bagi yang jomblo. Kalau Johan sudah bagus menikah. Karena tadi ayat, wahai bapak-bapak kalau ada di antara kalian orang yang masih jomblo, sekalipun dia adalah budak, orang-orang baik, apakah laki-laki ataupun perempuan, maka nikahilah dia. Kalau seandainya mereka itu miskin, susah, fakir, kata Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kecukupan. Allah Subhanahu wa taala memberikan kecukupan karena Allah Maha luas dan Maha tahu, Maha mengetahui. Jadi insya Allah merupakan jalan kita untuk meraih kesuksesan dunia pun, saya katakan itu adalah karena nikah. Jarang kalau orang itu nggak nikah kemudian menjadi orang yang sukses. Ya kalau mungkin 1-2 ada, tapi tidak bisa kita generalisasi. Bahwa tetap umumnya orang sukses itu adalah orang yang nikah, orang yang punya pasangan. Bapak-bapak boleh ditanya, siapa di antara bapak-bapak yang sukses dulu sebelum nikah? Rasa saya jarang. Ya kalau ada mungkin hanya 1-2. Tapi justru kesuksesan kita itu adalah setelah kita punya pasangan. Jadi kalau kata orang Bekasi bilang, jangankan punya mobil, ini Johan, punya sendok aja nggak punya satu pun, ya kan? Sendok bapak mama kan di rumah, bukan sendok kita. Nah, istri itu sangat luar biasa. Dia bisa nabung, kadang-kala membeli panci aja sampai arisan ya. Maaf, ini nggak tahu kalau di Bandung Pak. Kalau di Bekasi sampai begitu, jangankan yang mahal-mahal, sampai membeli apa? Beli sendok aja sampai arisan dan lain sebagainya. Atau ikut kredit dan lain sebagainya. Kredit termasuk dibolehkan. Jual beli secara kredit itu dibolehkan. Yaitu yang membayarnya tidak cash, itu dibolehkan dalam Islam. Jadi wanita itu sangat luar biasa. Makanya salah satu hak istri, salah satu hak istri yang dia peroleh dari suaminya, maka suaminya tidak boleh mengatakan qabih, mengatakan dia buruk, mengatakan jelek kamu, dan lain sebagainya. Termasuk tidak boleh memukul wajah.
Bukan berarti kalau Islam itu melarang kita memukul wajah istri kita, muka istri kita, kemudian kalau memukul badannya boleh. Jadi tetap dalam Islam itu harus mendahulukan nasihat. Suami menasihati istri dan istri pun menasihati suami. Itulah realisasi dari ayat wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa amilus sholihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Orang yang insya Allah selamat dari api neraka adalah orang-orang yang beriman dan beramal soleh dan saling memberikan nasihat. Jadi jangan nasihat itu juga dari suami saja, istri pun memberikan nasihat kepada kaum pria, kaum suami-suami juga menerima nasihat dari istri. Coba Rasulullah SAW, bagaimana enggak hebatnya Rasulullah? Orang yang kecerdasan dan IQ-nya di atas rata-rata, kemudian beliau selalu mendapatkan bimbingan Allah melalui malaikat. Beliau pun selalu mendengar nasihat dari istrinya.